Ada saat dalam hidup ketika seseorang baru benar-benar menyadari betapa berharganya kehadiranmu. Saat kamu sudah tak lagi di sana. Ketika dulu kamu selalu ada, menunggu, berusaha, mengerti, dan mencintai tanpa pamrih, mereka mengira kamu akan selalu tinggal. Mereka terbiasa dengan kehadiranmu, dengan pesan-pesanmu, dengan perhatian yang tanpa henti kamu berikan, hingga pada akhirnya, kamu lelah. Dan ketika kamu memilih diam, mereka baru mulai mendengar gema kehilangan itu. Kini kamu tak lagi sama. Kamu tak lagi mencari, tak lagi berharap, tak lagi menunggu seseorang yang bahkan tak tahu bagaimana cara menghargaimu. Dan di saat itulah mereka yang dulu pergi tanpa menoleh, mulai menyesal. Mereka menatap kosong ke layar ponsel, mengingat setiap pesan yang pernah kamu kirim. Mereka menelusuri kenangan, berharap waktu bisa diulang. Tapi sayangnya, kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang dulu rela bertahan demi cinta yang tak seimbang. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa seseorang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dari sisi psikologi dan emosi manusia, kita akan menyelami alasan mengapa rasa rindu paling dalam justru muncul ketika segalanya sudah terlambat. Bagaimana rasa kehilangan bekerja di dalam otak manusia. Dan kenapa diam seseorang yang dulu mencintai bisa terasa lebih menusuk daripada 1000 kata perpisahan. Kehilanganmu menjadi pelajaran yang tak bisa mereka hindari. Mereka baru sadar, ternyata ketenangan yang dulu kamu bawa adalah sesuatu yang tak tergantikan. Mereka baru mengerti, ternyata cintamu bukan sekadar perhatian, tapi tempat pulang yang tak akan mereka temukan lagi dimanapun. Namun kamu kini berdiri di tempat yang berbeda. Kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang kau kejar, tapi siapa yang tetap tinggal saat segalanya sulit. Dan ketika mereka datang dengan penyesalan di mata mereka, kamu hanya tersenyum. Bukan karena masih berharap, tapi karena kamu akhirnya mengerti arti kata selesai. Tonton video ini sampai habis. Biarkan setiap kata dan penjelasan di dalamnya menyadarkanmu bahwa terkadang kehilangan bukanlah akhir, tapi cara semesta memintamu untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Karena setelah kamu sembuh, setelah kamu kembali mencintai diri sendiri, kamu akan sadar rasa sakit yang dulu menghancurkanmu adalah batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, mereka akan merasakan keheningan sebelum merindukanmu. Ketika kamu berhenti berbicara, kamu mulai didengar. Epictetus. Keheningan itu bukan berarti kamu lemah atau pasif. Ini adalah bentuk perang psikologis yang efektif. Mereka mungkin mengira akan ada keributan saat pergi, berharap kamu akan panik, menelepon, atau mengirim pesan. Mereka ingin melihatmu hancur untuk merasa utuh. Namun, yang mereka dapatkan adalah kesunyian. Disitulah kebingungan mulai muncul dalam pikiran mereka. Karena keheningan tidak memberikan jawaban, tetapi memberikan ruang untuk refleksi. Dan refleksi itu bisa menakutkan bagi mereka yang bersalah. Bayangkan kamu pernah menjadi mercusuar bagi mereka. Selalu bersinar dan menuntun mereka pulang. Mereka tahu mereka bisa mengandalkan cahaya kamu. Namun sekarang, cahaya itu padam. Bukan karena marah atau benci, tetapi karena kamu menyadari bahwa tujuanmu bukan untuk mencegah kapal karam, terutama kapal yang sengaja menjauh. Dan saat itulah mereka merasakan kekosongan, ketiadaan kehangatanmu, kesunyian yang lebih keras daripada guntur. Mereka tidak merindukanmu karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang tidak lagi mereka rasakan, ketenangan, kepedulian, keamanan emosional. Keheningan menjadi pengingat bahwa kenyamanan mereka dipinjam, bukan dimiliki. Seperti lagu yang mereka kira selalu bisa mereka dengar, tiba-tiba lagu itu hilang dari daftar putar mereka. Mereka mulai mengingat kembali kenangan lama, mencoba mencari liriknya. Begitulah cara merindukan seseorang dimulai. Namun, banyak orang terjebak dalam kebohongan. Mereka berpikir jika tidak menghubungi, orang lain akan melupakan mereka. Salah. Jika kamu terus menghubungi, mereka tidak akan pernah menghargai kamu seperti yang kamu inginkan. Orang tidak menghargai yang selalu ada. Pikiran manusia meromantisasi jarak, bukan keputusasaan.
Ketika sesuatu langka, ia menjadi berharga. Ketika sesuatu menghilang, ia menjadi legendaris. Keheninganmu menciptakan misteri, dan misteri menciptakan makna. Dan ya, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana jika mereka pindah? Bagaimana jika mereka tidak pernah kembali? Itu adalah ketakutan, bukan logika. Mereka mungkin melupakan masa lalu untuk sementara, tetapi ikatan emosional tidak akan hilang. Ikatan itu memudar jika diabaikan dan menyala kembali jika diingat. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan mengingatmu, tetapi versi dirimu yang mana yang akan mereka ingat. Apakah dia yang memohon cinta atau dia yang menguasai kedamaian? Kamu perlu memahami bahwa keheningan itu sulit karena egomu ingin divalidasi. Ia ingin mereka melihatmu, memahami rasa sakitmu, dan menyesali tindakan mereka. Namun stoicisme mengajarkan kita bahwa tidak semua orang pantas mendengar keluh kesahmu. Beberapa orang hanya belajar ketika mereka menghadapi ketiadaan energimu. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Jadi, bagaimana jika kamu mulai mewarnai pikiranmu dengan kedamaian, tujuan, dan kemajuan? Saat itulah keheningan mulai terasa berarti. Tahukah kamu, mereka berpikir diam berarti sudah selesai. Namun keheningan sejati adalah proses transformasi. Ini adalah ruang di mana kekuatan membangun kembali dirinya. Orang tidak melihat saat kamu dikubur, mereka hanya melihat bunganya. Kamu mungkin terkubur, tetapi kamu tidak hilang. Kamu menumbuhkan akar, mengembangkan kedalaman, dan menjadi versi dirimu yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebenarnya keheninganmu lebih banyak mengungkap tentang mereka daripada tentangmu. Jika mereka bisa pergi tanpa menoleh ke belakang, itu menunjukkan seberapa besar kapasitas mereka untuk mencintai. Namun jika ketidakhadiranmu mulai terngiang dalam pikiran mereka di waktu-waktu acak, saat lagu-lagu diputar, saat kenangan muncul, saat-saat hening mereka, itulah saat kamu tahu kekuatan keheninganmu. Karena diam tidak mengejar, ia menghantui. Bukan kebisingan yang membangunkan orang yang bersalah. Tenang saja, biarkan saya mengungkap kebohongan lainnya. Kamu berpikir jika tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang berubah. Salah, keheningan mengubah segalanya. Orang tidak menyadari nilai kamu jika kamu selalu menjelaskannya. Mereka baru menyadarinya ketika kehadiranmu tidak lagi ada. Ketika mereka tidak bisa lagi mengakses ketenanganmu. Saat mereka menggulir pesan-pesan lama berharap merasakan sesuatu yang familiar. Yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Ketika gangguan baru mereka mulai memudar, setiap orang baru terasa seperti salinan dari apa yang mereka miliki bersamamu. Saat itulah keheningan mulai bekerja. Namun ini bagian yang sulit. Kamu harus menahan keinginan untuk merusak keheningan. Keheningan adalah daya ungkitmu, cerminmu. Melanggarnya terlalu dini akan menghancurkan ilusi kendali. Dalam stoicisme, pengendalian diri adalah kemenangan utama. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas jika tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri sendiri berarti menguasai reaksi kamu, terutama saat emosi meminta kamu untuk bertindak. Mereka mungkin berpikir kamu tidak berperasaan. Biarkan saja. Mereka mungkin berpikir kamu lupa. Biarkan saja. Karena kenyataannya, diammu bukan untuk mereka. Ini untukmu. Ini adalah detoksifikasi setelah kecanduan emosional. Ini cara untuk mendapatkan kembali kekuatan yang bocor melalui penjelasan dan permintaan maaf yang tak berujung, dan mungkin akan mengubah pandangan mereka. Diam bukanlah balas dendam, itu adalah penyelarasan. Ini adalah pernyataan bahwa saya tidak lagi tersedia dengan harga kedamaian saya. Ya, ini akan sulit pada awalnya. Kamu mungkin merasa ingin menghubungi mereka untuk melihat apakah mereka merindukanmu. Namun ingat, semakin besar kebutuhanmu akan validasi, semakin kecil kekuatanmu. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka berpikir. Biarkan mereka memutar ulang momen terakhir kamu berbicara dan mencoba memahami keheninganmu. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama untuk merindukan seseorang. Ketika mereka akhirnya menghubungimu, percayalah, itu bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang mereka rasakan akibat keheninganmu. Itulah paradoks ketertarikan. Semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin besar dampak yang kamu ciptakan.
Jadi kawanku, tunjukkan keheninganmu pada dunia. Biarkan keheninganmu menjadi gema yang merendahkan ego mereka. Mereka akan merasakannya jauh sebelum mereka mengakuinya. Tulis ini di komentar sekarang juga dan tunjukkan dirimu. Saya tidak mengejar, saya menarik lewat keheningan, karena itulah kebenaran barumu. Dan tetaplah bersamaku karena kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang terjadi ketika keheninganmu berubah menjadi obsesi mereka. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Alam semesta dan pikiran mereka sendiri akan melakukannya untukmu. Nomor 2, mereka akan merindukan ketenangan yang dulunya mereka anggap biasa. Seringkali orang kehilangan ketenangan dan baru menyadari bahwa mereka memiliki kedamaian yang paling berharga. Inilah masalahnya temanku. Mereka tidak terjebak oleh kebisinganmu, tetapi oleh ketenanganmu. Mereka tertarik pada energi yang membuat mereka merasa aman di tengah keramaian. Kau adalah air tenang yang mereka butuhkan saat pikiran mereka kacau. Namun ketika mereka pergi, mereka tidak menyadari bahwa mereka menjauh dari kedamaian itu sendiri. Karena perdamaian tidak meminta perhatian, ia menghilang begitu saja. Dan jika hilang, butuh waktu lama untuk menemukannya lagi. Kebanyakan orang mengejar kegembiraan. Mereka mengira drama itu adalah gairah, keheningan itu membosankan, dan jarak itu tidak peduli. Mereka berpikir bahwa kebisingan emosional berarti kedalaman. Namun kenyataannya, apa yang mereka anggap membosankan seringkali adalah stabilitas yang tidak pernah mereka persiapkan. Mereka mencari kembang api dan akhirnya kehilangan kehangatan yang stabil darimu. Bayangkan ini, kau adalah detak jantung yang tenang di tengah badai mereka. Suara tenang yang mengatakan, tidak apa-apa, aku ada untukmu. Bahkan saat kamu terlibat, kamu menanggung emosi mereka ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Ketika mereka pergi, mereka pikir mereka meraih kebebasan. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka melarikan diri dari rumah. Kini dunia mereka kembali gaduh, penuh kebisingan dan gangguan. Percakapan yang dulu mendalam kini terasa dipaksakan. Tawa yang mereka bagi dengan orang lain terasa hampa. Dan ketika malam tiba, hantu ketenanganmu mulai berbisik. Mereka merindukan bukan hanya kata-katamu atau sentuhanmu, tetapi energimu. Kehadiranmu memperlambat kekacauan mereka. Diammu memberi mereka kejelasan. Namun mari kita jujur. Pikiran itu tidak menenangkanmu karena kamu masih berjuang dengan badai di dalam dirimu. Kamu bertanya-tanya, bagaimana jika mereka tidak pernah menyadari apa yang telah hilang? Ketakutan itu mengganggumu, bukan? Membuatmu ingin menghubungi mereka. Namun ingat, orang tidak dapat melihat cahaya sampai cahaya itu pergi. Semakin kamu mencoba menunjukkan nilai dirimu, semakin mereka menganggapnya remeh. Diammu dan jarak yang kamu ambil bukanlah hukuman. Itu adalah wahyu. Ini memberi mereka ruang untuk merasakan ketidakhadiran dari apa yang pernah mereka abaikan. Marcus Aurelius berkata, jika itu bisa ditanggung, maka tanggunglah. Berhentilah mengeluh. Itulah inti dari keheningan ini. Ketahanan bukan kelemahan. Ini adalah disiplin emosional yang murni. Karena jauh di dalam hati kamu tahu sesuatu yang belum mereka pahami. Bahwa merindukanmu adalah hal yang tak terhindarkan. Kamu terlalu tulus, terlalu membumi, terlalu langka untuk dunia yang mereka tuju. Hanya masalah waktu sebelum kebisingan membuat mereka lelah. Mereka akan merindukan ketenangan. Mereka akan merindukan bagaimana mereka bisa duduk di hadapanmu dan merasa aman tanpa perlu menjelaskan diri. Mereka akan merindukan bagaimana matamu tidak menghakimi, tetapi memahami. Mereka akan merindukan diri mereka yang hanya bisa mereka akses saat berada di dekatmu. Karena kamu tidak hanya memberi mereka kenyamanan, kamu memberi mereka identitas. Dan ketika orang kehilangan itu, hal itu mengguncang mereka. Namun bagian sulitnya adalah tetap diam sementara mereka mengenang. Kamu ingin mengungkapkan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Jangan lakukan itu. Kekuatan tidak perlu diumumkan. Kekuatan ada begitu saja. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu telah melupakan masa lalu. Kamu menunjukkan bahwa kedamaianmu tidak pernah bergantung pada mereka. Itulah yang membuat mereka takut. Melihatmu tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran mereka. Saat kamu diam, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berarti bagi mereka? Mengapa mereka tidak menghubungi? Bagaimana mereka bisa tenang setelah semua ini?
Setiap pertanyaan menjadi benih keraguan. Setiap momen keheningan menjadi badai di kepala mereka. Mereka akan mulai memeriksa profilmu, bertanya kepada teman bersama tentangmu, menelusuri pesan lama. Saat itulah mereka akan merasakannya. Beratnya kehilangan seseorang yang tidak perlu bersuara untuk diperhatikan. Merindukan seseorang bukan hanya soal kenangan. Ini tentang kontras. Ketika mereka bertemu orang baru yang tidak memahami kebisuan mereka seperti kamu, mereka akan merasakannya. Ketika mereka kesal dan tidak ada yang menenangkan seperti kamu, mereka akan merasakannya. Ketika mereka mencoba meniru energimu dan gagal, mereka akan merasakannya. Merindukanmu menjadi hukuman bagi mereka, dan alam semesta memastikan itu. Namun kamu tidak bisa menunggu momen itu. Kamu tidak bisa duduk menunggu mereka menyadari. Itu bukan stoisisme, itu perbudakan emosional. Tugasmu bukan membuat mereka menyesal kehilanganmu, tapi membangun kehidupan yang damai bahkan saat ingatanmu mulai memudar. Karena saat kamu bangkit, energimu berubah dan mereka akan merasakannya. Ironis bukan? Keheningan yang mereka anggap membosankan kini menjadi keheningan yang mereka dambakan. Mereka biasa mengeluh, kamu terlalu tenang. Dan sekarang mereka akan merindukan ketenangan itu kembali. Begitulah siklus keseimbangan emosional bekerja. Badai selalu merindukan langit yang menyatukannya. Jadi biarkan mereka menghadapi kebisingan mereka sementara kamu menguasai kedamaianmu. Biarkan mereka tenggelam dalam gangguan mereka sementara kamu belajar cara bernapas dalam ketenangan. Karena cepat atau lambat, ketika semua kekacauan mereka runtuh, mereka akan mencari satu tempat yang tidak pernah mengecewakan mereka. Energimu. Dan saat itu kamu bukan hanya akan menjadi sosok yang mereka rindukan. Kamu adalah sosok yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Ingat, mereka tidak meninggalkan seseorang yang biasa saja. Mereka meninggalkan stabilitas yang menyamar sebagai kesederhanaan. Kamu tetap tenang setelah setiap badai. Suatu hari mereka akan menyadari bahwa kesunyian yang mereka hindari kini menjadi kedamaian yang sangat mereka inginkan. Jadi, tetap tegakkan kepalamu. Jagalah energimu, tetap membumi karena kamu tidak hanya diam. Kamu sedang berevolusi, dan evolusimu akan terpantul dalam setiap pikiran yang mereka coba hindari. Tuliskan di bawah ini teman-teman. Akulah ketenangan yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Komentari, tunjukkan, ingatkan diri kamu, dan tunjukkan kepada dunia seperti apa kekuatan sejati itu. Ketika keheningan menjadi kekuatan. Dan tetaplah bersamaku, karena selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi ketika kebisuanmu berubah menjadi obsesi mereka. Ketika ketenanganmu menjadi kekacauan bagi mereka. Kamu akan melihat bagaimana pikiran mulai mengejar apa yang dianggap remeh oleh hati. Nomor 3, ketika keheningan berubah menjadi obsesi mereka. Ketidakhadiran mempertajam cinta, kehadiran memperkuatnya. Awalnya mereka tidak menyadarinya. Mereka pikir itu hanya ruang kosong, sedikit hening di antara pesan, jeda yang tidak berarti banyak. Mereka berasumsi kamu masih di sana, masih menunggu, masih mengorbit di sekitar mereka, seperti planet setia yang tidak bisa tidak kembali ke matahari yang sama. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa diam bukan berarti ketiadaan. Itu suatu transformasi. Dan transformasi, temanku, menakutkan bagi mereka yang pernah bisa mengendalikan emosimu. Pada awalnya, diammu terasa aneh bagi mereka, asing, bahkan mungkin damai. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa kamu akan segera menghubungi mereka. Mereka pikir kamu hanya bersikap dramatis atau mencoba memberi mereka pelajaran. Namun, saat jam berganti menjadi hari dan hari menjadi minggu, keheningan itu mulai bergema dengan cara yang tidak dapat dihindari. Setiap malam yang tenang menjadi sebuah pengingat. Setiap kali menggulir media sosial, berarti mencari tanda-tanda keberadaanmu. Mereka mulai memeriksa adegan terakhirmu, ceritamu, pembaruanmu, berpura-pura tidak peduli, sementara pikiran mereka meneriakkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat mereka bungkam. Awalnya rasa ingin tahu, tetapi segera berubah menjadi obsesi. Mengapa kamu tidak bereaksi? Dengan siapa kamu berbicara sekarang? Bagaimana kamu bisa begitu tenang saat mereka mengira kamu akan hancur? Saat itulah energi berubah. Energi yang sama yang pernah mereka anggap remeh mulai menghantui mereka.
karena diam punya cara untuk membuat orang mendengar kebisingan mereka sendiri. Dan ketika mereka tidak dapat lagi mengisi keheningan itu dengan kepastianmu, mereka mulai mengisinya dengan penyesalan. Bayangkan seperti ini, mereka berdiri di sebuah ruangan yang pernah kamu penuhi dengan kehangatan, dan kini yang tertinggal hanyalah gema ketidakhadiranmu. Mereka mencoba mengalihkan perhatian mereka. Wajah baru, percakapan baru, pengalaman baru, tetapi semuanya terasa seperti tiruan murahan. Karena yang mereka lewatkan bukanlah kata-katamu, itu kedamaianmu. Cara kehadiranmu terasa seperti rumah yang tidak mereka ketahui bahwa mereka butuhkan. Dan ketika kedamaian itu hilang, dunia mulai terasa lebih keras, lebih kosong, dan lebih dingin. Namun disinilah kebanyakan orang mengacaukannya. Mereka memecah keheningan terlalu cepat. Mereka mengirim pesan teks itu, sekadar pesan untuk berpapasan, mengira itu akan menarik orang lain kembali. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Itu hanya mengingatkan mereka bahwa kamu masih tersedia, bahwa mereka belum kehilanganmu sepenuhnya. Dan tidak ada yang membunuh keinginan lebih cepat daripada kepastian. Saat mereka tahu mereka bisa mendapatkanmu lagi, pengejaran berakhir. Jadi jangan merusaknya, jangan dijelaskan, jangan ingatkan mereka siapa kamu, buatlah mereka mengingatnya sendiri. Biarkan mereka mengembara dalam keheningan itu hingga mulai membakar. Karena keheningan jika ditahan, cukup lama akan menjadi magnetis. Itu menarik pikiran mereka seperti gravitasi dan mereka bahkan tidak mengerti mengapa. Itulah psikologi dari keterpisahan. Semakin sedikit yang kamu tunjukkan, semakin banyak yang mereka bayangkan. Dan imajinasi jauh lebih kuat daripada kenyataan. Sekarang saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tetapi bagaimana jika mereka berhenti peduli? Bagaimana jika mereka tidak pernah kembali? Ketakutan itu wajar, tetapi juga salah karena orang tidak pernah berhenti peduli dengan energi yang mengubah mereka. Mereka hanya menekannya sampai kesunyian menghidupkannya kembali. Setiap manusia diciptakan untuk mendambakan keamanan emosional. Dan sekali mereka merasakannya, mereka tidak dapat melupakannya. Mereka akan mencoba menemukannya di tempat lain, tetapi kenyataannya, tidak ada orang lain yang akan mencerminkan kedamaian yang kamu berikan kepada mereka. Keheninganmu menjadi cermin bagi mereka. Itu mencerminkan siapa mereka sebenarnya tanpa validasi kamu. Itu memaksa mereka menghadapi apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka hilangkan, dan siapa mereka sekarang tanpamu. Dan saat itulah obsesi dimulai. Bukan tentang dirimu sebagai seorang manusia, tetapi tentang perasaan terhadapmu, caramu memandang mereka, cara kehadiranmu menenangkan badai mereka. Cara diammu kini mengingatkan mereka betapa besarnya rasa bersalah mereka. Seneca pernah berkata, berada di mana-mana berarti tidak berada di manapun. Dan itulah mengapa ketidakhadiranmu memiliki dampak yang lebih besar daripada kehadiranmu. Saat kamu benar-benar menjauh dari kehidupan mereka, kamu hadir di mana-mana dalam pikiran mereka. Kamu hadir di sela-sela gangguan mereka, dalam lagu, dalam aroma, dalam kenangan. Kamu menjadi bab yang belum selesai yang terus mereka baca ulang dalam kepala mereka, berharap mendapatkan akhir yang berbeda. Namun inilah keindahannya. Kamu tidak melakukannya untuk membuat mereka menderita. Kamu melakukannya untuk menyembuhkan. Kamu melakukannya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kedamaianmu bukanlah hadiah yang bisa diberikan begitu saja. Itu sakral. Dan saat mereka sadar mereka tidak dapat meraih kedamaian itu lagi, mereka akan mulai merindukannya. Kerinduan itu akan tumbuh menjadi refleksi, dan refleksi menjadi obsesi. Karena jauh di lubuk hatinya, orang tidak merindukan perhatian, mereka merindukan koneksi. Dan diammu menciptakan kekosongan yang hanya dapat diisi oleh hubungan sejati. Mereka akan mulai memutar ulang percakapan lama, bertanya-tanya apakah mereka mengatakan sesuatu yang salah. Mereka akan mulai memeriksa waktu yang kamu gunakan untuk berkirim pesan teks, mencari polanya. Mereka akan mengingat tawa kamu pada saat-saat acak. Dan itu akan menyakitkan karena sekarang tawa itu menjadi kenangan mereka, bukan kenyataan mereka. Mereka akan mulai merasakan sakit yang pernah kamu tanggung diam-diam, sementara mereka mengabaikannya. Itulah siklus energi. Apa yang dulu kamu rasakan dalam kesakitan, kini akan mereka rasakan dalam refleksi. Dan disitulah letak kekuatanmu, bukan dalam balas dendam, bukan dalam kepahitan,
tetapi dalam keseimbangan. Keheningan yang dulu menyakitimu, kini menyembuhkanmu. Ruang yang sama yang dulu membuatmu takut, kini melindungimu. Dan saat mereka semakin terjerumus dalam obsesi, kamu bangkit lebih tinggi menuju kedamaian. Karena kamu telah belajar bahwa melepaskan tidak berarti kehilangan. Artinya percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan menemukanmu, dan apa yang bukan akan menghancurkan dirinya sendiri saat mencoba kembali.